Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan memulai pertemuan pertama dari mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, saya Diah Ayu Saputri yang akan membimbing kalian selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Sebelum memulai masuk ke penjelasan pertama tentang apa itu manajemen strategi, saya terlebih dahulu akan memaparkan tentang RPS kalian selama 1 semester. Ini adalah RPS kalian selama 1 semester. Untuk pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas materi mengenai manajemen dan tata kelola manajemen. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah manajemen dan manajer serta perkembangan teori manajemen 1. Pertemuan 3, manajemen dan manajer serta perkembangan teori. Pertemuan selanjutnya, proses perencanaan. Pertemuan kelima adalah mampu membuat keputusan. Kemudian pertemuan keenam, manajemen dan tata kelola manajemen lagi, yang outputnya adalah dapat menjelaskan pengorganisasian dan struktur organisasi. Kemudian pertemuan ketujuh mengenai pengorganisasian dan struktur organisasi. Pertemuan ke-8 adalah manajemen dan manajer serta perkembangan teori. Pertemuan ke-9 adalah wewenang, delegasi, dan desentralisasi. Kemudian pertemuan ke-10, pengarahan dan pengembangan organisasi. Pertemuan ke-11, konsep kepemimpinan. Ke-12, perubahan dan pengembangan organisasi. Pertemuan ke-13 adalah manajemen konflik. Ke-14, konsep pengawasan. Ke-15, teknik dan metode pengawasan. Kemudian pertemuan terakhir itu digunakan untuk UAS. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai mengenal manajemen strategi yang mencakup manajemen strategi dan tata kelola manajemen. Apa yang ada di benak kalian ketika kita berbicara tentang manajemen strategi? Baik, kita akan membahas satu persatu mulai dari manajemen. Menurut Gulick dalam Wijayanti tahun 2008, manajemen merupakan suatu bidang ilmu yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat. Jadi, menurut pemaparan dari Gulick, garis besar dari pendapatnya ini adalah ilmu yang sistematis dan mempunyai fungsi mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat. Sedangkan menurut Terry tahun 2005, manajemen itu merupakan suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Selanjutnya adalah strategi menurut Henry Mintzberg. Menurut Henry Mintzberg ini ada 4 poin dari pengertian strategi. Yang pertama adalah strategy is a plan, a how, a means of getting from here to there. Kita akan membahas satu persatu dulu, mulai dari strategi is a plan. Strategi sebagai sebuah plan atau rencana. Strategi merupakan suatu rencana yang terpadu, komprehensif, dan terintegrasi yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan pokok perusahaan itu dapat dicapai. Yang selanjutnya ada strategi is a pattern in action over time. Strategi sebagai sebuah pola menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengejar sebuah tujuan. Berdasarkan pengamatannya dari Mintzberg ini,
menemukan fenomena bahwa strategi yang direncanakan perusahaan melalui proses perencanaan yang diterjemahkan ke dalam suatu tindakan strategi yang disengaja seringkali berubah menjadi strategi yang tidak dapat direalisasikan karena adanya akibat terjadinya perubahan lingkungan perusahaan. Namun sebaliknya, strategi yang tidak dimaksudkan sebelumnya dapat muncul menjadi alternatif strategi yang apabila diimplementasikan perusahaan dapat menjadi strategi yang dapat direalisasikan. Selanjutnya ada strategi is position that is reflect decision to offer particular product or service in particular market. Maksudnya ini adalah strategi menunjukkan beberapa keputusan yang dipilih suatu perusahaan untuk memposisikan organisasi perusahaannya itu di dalam lingkungan perusahaan. Jadi ada 4 strategi yang perusahaan kembangkan untuk menunjukkan posisi perusahaannya. Yang pertama itu ada insentifikasi pasar. Strategi ini dipilih ketika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui insentifikasi pasar dengan menjual produk yang saat ini dimiliki oleh perusahaan ke pasar yang saat ini dilayani oleh perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan pasar. Strategi ini dipilih ketika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui penjualan produk yang dimiliki ke pasar sasaran yang baru. Kemudian yang ketiga itu ada pengembangan produk. Strategi ini dipilih ketika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui penjualan produk baru ke pasar yang saat ini dilayani oleh perusahaan. Yang keempat ada diversifikasi. Strategi ini dilakukan ketika perusahaan ingin meningkatkan volume penjualan melalui penjualan produk baru ke pasar yang baru. Yang keempat ada strategi is perspective that is vision and direction. Strategi merupakan sebuah perspektif dari para strategis atau pembuat keputusan strategi. Menurutnya strategi ini merupakan sebuah pemikiran yang hidup di dalam benak para pembuat keputusan seperti halnya ideologi atau budaya. Jadi strategi ini memiliki perspektif bagi para pembuat keputusan ini sesuai adanya tekanan dari beberapa sisi yang berbeda dari suatu perusahaan. Jadi apabila perusahaan itu memiliki tekanan dari berbagai sisi, perusahaan ini akan memiliki option atau pilihan apa yang akan dilakukan. Apakah memilih untuk strategi pertumbuhan, apa strategi stabilitas, atau strategi pengurangan sesuai dari kendala yang dihadapi dan bagaimana strategi untuk menuju goals-nya suatu perusahaan atau tujuan dari perusahaan tersebut. Strategi itu merupakan tindakan yang akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama itu adalah di mana kita saat ini? Nah, pertanyaan ini mengantarkan pada analisa tentang situasi dari suatu perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kemana kita ingin pergi. Nah, itu logikanya adalah mengapa suatu perusahaan atau organisasi didirikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana posisi bisnis, kinerja finansial, kinerja non-finansial. Itu adalah
tahap di mana strategi mulai disusun sebagai arahan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang keempat ada kapan dan bagaimana kita sampai ke sana. Nah, ini adalah option atau pilihan bagi perusahaan untuk kapan memulai dan strategi apa yang akan digunakan untuk menuju goals-nya atau apa yang ingin dicapai dari suatu perusahaan tersebut. Ada 4 tokoh yang mengemukakan pendapat apa itu manajemen strategi. Yang pertama ada dari Fred David tahun 2004, itu menjelaskan bahwa manajemen strategi merupakan suatu ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada Hussein Umar tahun 99, mengemukakan bahwa suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, penerapan, dan evaluasi untuk mencapai tujuannya pada masa mendatang. Yang ketiga ada Jones dan William tahun 98, itu berpendapat bahwa manajemen strategi adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi untuk mencapai sebuah sasaran perusahaan. Yang keempat dari Ruhilan dan Hanger tahun 95, berpendapat bahwa manajemen strategi itu adalah suatu kesatuan atau rangkaian keputusan untuk menentukan kinerja perusahaan dalam waktu yang cukup panjang. Dari pemaparan sebelumnya mengenai apa itu manajemen strategi dan manajemen strategi itu sendiri, ini ada beberapa manfaat dari manajemen strategi. Yang pertama itu adalah dapat memungkinkan untuk mengenali, menetapkan, dan memanfaatkan berbagai peluang. Kemudian yang selanjutnya untuk memperbaiki koordinasi, meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan, kemudian keputusan utama yang lebih baik, alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif, kemudian sumber daya yang lebih kecil dan waktu yang lebih efektif, dan dorongan untuk pemikiran ke depan, dan masih banyak yang lainnya. Dari pemaparan mengenai manfaat manajemen strategi itu, kita dapat ambil kesimpulan terdapat 2 kata kunci dari manfaat itu sendiri, yaitu efisien dan efektif. Apa sumber daya yang dapat dilakukan seminimal mungkin dalam waktu yang singkat dan dapat mencapai tujuan maksimal semaksimal mungkin apa yang diinginkan sebuah perusahaan tersebut. Suatu perusahaan besar, khususnya perusahaan global, itu memiliki ahli strategi yang memiliki tugas utama, yaitu meriset lingkungan dalam dan luar dari sebuah perusahaan. Jadi, ahli strategi ini memiliki tahapan-tahapan untuk memanajemen strategi apa yang dibutuhkan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Yang pertama, harus merumuskan strategi. Pada step ini, ahli strategi akan menetapkan apakah perusahaan harus mengembangkan atau dijaga stabilitasnya atau diciutkan. Yang kedua, melaksanakan strategi. Dalam hal ini, ahli akan mempertanggungjawabkan dan mengalokasi sumber daya dari suatu perusahaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi strategi, itu mengukur kinerja, mengevaluasi kinerja, dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pada saat proses mencapai tujuan utama dari sebuah perusahaan tersebut.
Ada sebuah komponen dalam melakukan proses manajemen strategi. Yang pertama ada misi sebuah perusahaan, yaitu gambaran tujuan tentang keberadaan perusahaan. Ini mencakup tipe, ruang lingkup, serta karakteristik tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua ada tujuan. Apa hasil akhir dari sebuah kegiatan tersebut? Kemudian yang ketiga ada strategi, yang maksudnya adalah suatu keterampilan atau ilmu dalam memenangkan sebuah persaingan, atau strategi apa yang akan digunakan suatu perusahaan untuk mencapai tujuan utama dari organisasi tersebut. Yang keempat ada kebijakan, cara dalam mencapai sasaran sebuah perusahaan. Kebijakan ini mencakup garis pedoman, kemudian aturan-aturan dan prosedur untuk menyokong usaha pencapaian suatu sasaran. Yang selanjutnya ada profil perusahaan. Ini menggambarkan kondisi perusahaan, baik itu keuangan, kemudian sumber daya manusianya seperti apa, dan sumber daya fisik lainnya. Yang selanjutnya ada lingkungan eksternal, yaitu seluruh kekuatan yang akan memberikan pengaruh terhadap pilihan strategi yang akan digunakan suatu perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini mencakup seluruh unsur bisnis yang terdapat pada perusahaan tersebut. Kemudian ada analisa strategi, itu ditunjukkan kepada keputusan dalam investasi untuk masa mendatang. Untuk selanjutnya ada strategi unggulan, merupakan rencana umum serta komprehensif atas semua aktivitas utama yang ditujukan pada usaha pencapaian sebuah sasaran. Yang terakhir ada strategi fungsional, yaitu penjabaran dari strategi umum yang nantinya dijalankan oleh divisi dari sebuah perusahaan tersebut. Baik, saya akhiri untuk penjelasan pada pertemuan pertama hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya rekan-rekan mahasiswa untuk mendengarkan penjelasan saya mengenai manajemen strategi di pertemuan pertama kali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.